Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Ramadhani dari kelas 12E. Di sini saya akan sedikit membahas mengenai sejarah kerajaan Mataram Hindu, Kediri, dan Majapahit. Kerajaan Mataram Hindu. Kerajaan Mataram kuno terletak di Jawa Tengah dengan pusatnya disebut dengan Bumi Mataram atau sebutan Yogyakarta pada zaman itu. Sejarah Kerajaan Mataram kuno terbagi atas dua periode. Periode pertama ditandai dengan lokasi pusat pemerintah yang terletak di Jawa Tengah pada abad ke-8-10 dan berpindah di Jawa Timur pada abad ke-10 sampai abad ke-11. Periode Jawa Tengah diwarnai dengan adanya dua wangsa atau dinasti yang berkuasa dalam satu masa, yaitu Dinasti Sanjaya Hindu dan Wangsa Sailendra Buddha. Raja Kerajaan Mataram kuno di Jawa Tengah yang bercorak Hindu ada Raja Sanjaya, Raja Rakai Panunggalan, Raja Rakai Warak. Yang bercorak Buddha ada Raja Rakai Panangkaran, Raja Wisnu, dan Raja Indra. Raja Kerajaan Mataram kuno di Jawa Timur yang pertama ada Mpu Sindok, memerintah pada tahun 928 sampai 947 Masehi. Yang kedua ada Dharma Wangsa, memerintah pada tahun 991 sampai 1016 Masehi. Yang ketiga ada Airlangga, memerintah pada tahun 1019 sampai 1042 Masehi. Peninggalan-peninggalannya ada yang berupa candi, yaitu Candi Prambanan, Candi Borobudur, Candi Sewu, dan Candi Gedong Songo. Ada pula yang berupa prasasti. Ada prasasti Janggal, prasasti Kelurak, prasasti Kalasan, prasasti Tritepusan, dan prasasti Mantiasi. Adapun pula kehidupan di zaman Kerajaan Mataram kuno atau Mataram Hindu. Yang pertama, kehidupan politik Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno dikenal sebagai kerajaan yang toleran dalam hal beragama, sebab di Kerajaan Mataram lama berkembang agama Buddha dan Hindu secara berdampingan. Kerajaan ini diperintah oleh dua dinasti, yaitu dinasti Sanjaya dan yang beragama Hindu dan dinasti Sailendra yang beragama Buddha. Berdasarkan interpretasi terhadap prasasti-prasasti, bahwa kedua dinasti itu saling bersaing, berebut pengaruh, dan kadang-kadang memerintah bersama-sama. Yang kedua, ada kehidupan sosial Kerajaan Mataram kuno. Struktur sosial masyarakat Mataram kuno tidak begitu ketat, sebab seorang Brahmana dapat menjadi seorang pejabat seperti seorang ksatria, ataupun sebaliknya. Seorang ksatria bisa saja menjadi seorang pertapa dalam masyarakat Jawa, terkenal dengan kepercayaan bahwa dunia manusia sangat dipengaruhi oleh alam semesta atau sistem kosmologi. Oleh karena itu, untuk keserasian alam semesta dan kehidupan manusia, maka harus dijalin hubungan yang harmonis antara alam semesta dan manusia, begitu pula antara sesama manusia. Sistem kosmologi juga menjadikan raja sebagai penguasa tertinggi dan penjelmaan kekuatan dewa di dunia. Kerajaan Mataram kuno mengalami keruntuhan dikarenakan oleh beberapa faktor. Yang pertama disebabkan oleh letusan Gunung Merapi yang mengeluarkan lahar, kemudian lahar tersebut menimbun candi-candi yang didirikan oleh kerajaan, sehingga candi-candi tersebut menjadi rusak. Kedua, runtuhnya Kerajaan Mataram disebabkan oleh krisis politik yang terjadi pada tahun 927 sampai 929 Masehi. Ketiga, runtuhnya kerajaan dan perpindahan letak kerajaan dikarenakan pertimbangan ekonomi. Di Jawa Tengah, daerahnya kurang subur, jarang terdapat sungai besar, dan tidak terdapatnya pelabuhan strategis. Selanjutnya ada Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit merupakan salah satu kerajaan Nusantara terbesar dan terkuat dalam sejarah. Didirikan pada tahun 1293 oleh Raden Wijaya. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Hayam Wuruk
pada tahun 1350 sampai 1389 dengan Mahapati Gajah Mada yang terkenal dengan Sumpah Palapanya. Selanjutnya ada awal berdirinya Majapahit dan juga Raja Kerajaan Majapahit. Adapun masa kejayaan dan keruntuhan Majapahit. Nah, selanjutnya juga ada peninggalan-peninggalan Kerajaan Majapahit. Selanjutnya ada Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri merupakan salah satu kerajaan Hindu dan kerajaan besar di Jawa Timur yang berdiri pada abad ke-12. Kerajaan ini merupakan bagian dari Kerajaan Mataram kuno. Pusat kerajaannya terletak di tepi Sungai Brantas yang pada masa itu telah menjadi jalur pelayaran yang ramai. Sejarah berdirinya Kerajaan Kediri. Adapun raja-raja Kerajaan Kediri, ada Raja Sri Jayawarsa, Raja Sri Bameswara, Raja Sri Sarwaswera, Raja Prabu Jayabaya, Raja Sri Ayeswara, Raja Sri Gandra, Raja Sri Kameswara, dan Raja Sri Kertajaya. Berikut pula ada peninggalan Kerajaan Kediri.